Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ihwafillah, alhamdulillah, kita lanjutkan materi kapan pelaku riba berhenti total dari riba. Tadi di sesi pertama kita sudah dengarkan ya dampak-dampak dari riba, apa yang kita rasakan gitu ya. Dan yang pertama, mereka berhenti total dari riba yaitu ketika tahu hukum riba itu haram. Dari mana? Dari Al-Quran. Nah, ini berhentinya karena Allah. Nah, mereka tahu Al-Quran memberitahu. Nah, mereka tahu karena yang namanya mati itu pasti, tapi kapan kematian itu dia tidak tahu, dan dia takut ketika kematian datang dia belum bertobat. Dan dia tahu karena tobat itu orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan. Nah, nikmatnya dosa riba ini ketika kita bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali, dosa kita diampuni Allah. Dosa kita diampuni. Kenapa? Karena kita ingin mengikuti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan itu kabar dari Allah. Dosa kita diampuni, kita mendapatkan keberuntungan. Lihat di surat Ali Imran, di surat An-Nur, di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang, agar kamu beruntung. Nah, kenapa kita? Ternyata orang beruntung itu ketika dosa diampuni. Nah, di mana Allah kabarkan? Karena ketika Allah mencintai kita, ya, kita lihat itu. Kenapa? Karena ini dilaknat oleh Rasulullah. Nah, makanya kita tahu ini, kita berhenti karena Allah. Kita ingin mengikuti Rasulullah. Karena dilaknat oleh Allah. Jangan lagi lakukan riba. Lihat, kenapa? Karena kita ittiba kepada Rasul. Ya, di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafur. Kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti Muhammad. Allah akan mencintai kalian. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi ada 2 kondisi ini. Ya, nih mereka tahu. Dan mudah-mudahan antum orangnya. Insya Allah kita termasuk yang di sini ya, ihwafillah. Ajak yang lain supaya bisa masuk yang di sini. Tuh. Yang kedua, mereka yang masih kepentingan dunia, namun dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Mereka ini, ya, mereka yang dia tetap dia meyakini. Dia dapat informasi, ya, karena dia membaca. Mungkin dia lihat di YouTube. Mungkin dia sebagai nasabah yang aktif untuk selalu bertanya. Mungkin dia ikut komunitas, ikut seminar, sehingga dia tahu bahwa ada dalam transaksinya riba, yaitu adanya perbankan konvensional, adanya perbankan syariah. Nah, dia dapatkan ada fatwanya, dia dapatkan ada undang-undangnya, dia tahu ada peraturan menteri. Nah, ketika dia tahu ini, dia dapat hidayah. Hidayah dari Allah. Karena ketulusan hatinya. Berbaik sangka kepada para ulama yang sudah mengeluarkan fatwa. Berbaik sangka kepada pemerintah yang sudah mengeluarkan undang-undang. Sudah mengeluarkan peraturan menteri. Dia berhenti total dari riba.
Karena ada fatwanya. Mudah-mudahan ini juga mereka yang berdasarkan fatwa, undang-undang, peraturan Menteri Keuangan. Dan tentunya ini hidayah taufik dari Allah. Dan dia betul-betul meyakini. Mudah-mudahan dosa-dosanya. Dan kita berharap niatnya karena Allah. Dosanya juga diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia cuman karena lewat fatwa ini kepingin mendapatkan dunia, hati-hati. Karena hanya kepentingan sesaat. Kalau dipindahkan dapat keuntungan dunia, lisannya meninggalkan riba. Tapi tujuannya dunia, hati-hati. Itu akan terlihat ketika dia memilih syariah. Yang ditanyanya bukan halal haram. Dia nggak peduli haram, yang penting ini gua untung. Yang penting gua dapat jabatan, yang penting gua dapat posisi. Yang penting gua dapat fasilitas. Hati-hati. Karena cuman fatwanya sebagai embel-embel. Undang-undang perbankan sebagai embel-embel. PMK yang diniatkan dalam hatinya dan Allah tahu. Itu dengan apa? Dengan lisan dan amalnya. Hijrahnya, pindahnya ke bank syariah bukan karena Allah. Tapi dengan apa? Karena posisi. Karena jabatan. Karena fasilitas. Karena kemudahan. Karena ada keuntungan rupiah yang dia peroleh. Hati-hati. Jangan sampai antum mendapatkan istidraj. Allah nggak suka. Jadi kita berharap mereka berhenti total dari riba ini. Betul-betul karena takut dengan azab Allah. Karena membaca fatwa ulama. Membaca fatwa Dewan Syariah Nasional. Ada undang-undangnya nih, hukum tertinggi di dunia. Di republik ini, undang-undang perbankan syariah. Implementasi yang lain kalau dia pegawai negeri sipil, TNI, Polri, ada peraturan Menteri Keuangan. Bisa meninggalkan riba di pembayaran gajinya. Ini dia karena dia membaca itu, mudah-mudahan kita doakan yang mereka berhenti. Ya, kita berharap mereka bisa berhenti total. Ya, ketika tahu ada fatwa ulama. Ini mudah-mudahan dia bisa lagi memperdalamkan, ya, mempelajari Islamnya, ya, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Rujukan tertinggi itu. Ini karena kalau ulama tuh bisa ada yang benar, ada yang salah. Jadi ada yang dipakai, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada lagi perdebatan lagi di situ. Ini kalau nomor 2 ini ya, undang-undang perbankan yang buatnya mah di DPR, ada yang nggak percaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Ini kan Pak, ini kan daerahnya demokrasi. Nah, itu. Ya. Ini peraturan Menteri Keuangan gitu. Ya. Nah, kita harus legowo di sana. Tapi di sini kita melihat ya, saya sebagai praktisi melihat ini orang berhenti total itu karena yang pertama tadi yang paling tinggi. Karena dia dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami para sahabat. Dia meyakini itu. Dia berhenti itu karena takut dengan azab Allah. Dia yakin rezeki dijamin Allah, itu yang berhenti. Yang kedua karena dia dapat fatwa. Ada fatwanya loh, ya. Ada fatwanya. Ada undang-undangnya, ya. Ada peraturan menterinya, Masya Allah ya. Ini yang kedua. Nah yang ketiga, mereka berhenti total itu karena melihat orang lain yang melakukan riba terkena musibah. Jadi dia ngelihat nih, nah ntar gue juga gitu, gue berhenti deh. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Rumahnya disita, mobilnya disita, penyakitnya yang diderita, menghabiskan hartanya. Nah ini bisa juga dia, ya, melihat, ya Allah tampakkan, ini orang pelaku riba, terjun dari gedung tinggi, karena terlilit hutang riba, ya, melihat dia dapat hidayah, Masya Allah, ya. Nah ini kalau dia tidak mengikuti, duduk di taklim,
Takutnya dia hanya takutnya dengan apa? Dengan takut terkena musibah. Musibah dunia. Dia bukan takutnya dengan Allah. Nah, kita berharap nomor 3 ini kembali takutnya kepada Allah. Itu orang yang dapat musibah itu jangan-jangan Allah sayang sama mereka. Karena ada kebaikan yang sering dilakukannya. Tapi karena ketidaktahuannya melakukan riba. Bisa menjadikan nilai posisinya positif. Ketika dia bisa membawa dampak ke orang lain berhenti dari riba. Banyak kita lihat di seputar kita, orang-orang yang tadinya rumahnya mewah, mobilnya mewah, tahu-tahu bangkrut. Karena memang Allah musnahkan. Yamhaqullahu riba. Allah akan musnahkan riba. Ya. Nah itu kita ketika melihat orang lain. Dan kita doakan orang yang seperti ini, dia bisa merujuk kepada yang pertama, dia belajar jadinya. Sehingga karena ketakutannya, gue gak mau deh seperti itu lagi, gue tutup semua riba saya. Belajar. Belajar mencari ilmu. Dapatkan. Kita berharap memang betul-betul semua berhenti total itu karena Allah. Walaupun mungkin ini yang ketiga, karena melihat orang lain yang terkena musibah. Baik hartanya maupun karena penyakitnya. Itu yang ketiga. Ya, karena melihat orang lain. Jadi apa namanya? Dapat hidayah. Tersentuh dia. Tergores hati. Ya. Kalau gue bisa seperti itu juga nih. Hatinya dibukakan, diberikan hidayah taufik oleh Allah. Mudah-mudahan ya, yang seperti ini juga membawakan dampak kebaikan, yang dia bisa berhenti total. Nah, kita tambahkan kalau kita dekat dengan mereka, beri buku-buku agar dia betul-betul berhenti itu karena Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka berhentinya itu karena hutang ribanya nggak bisa terbayar. Karena hutang ribanya nggak bisa terbayar kecuali dengan menjual seluruh harta-hartanya. Agar para penagih tidak terus-menerus menerornya pagi, siang, sore, dan malam. Nah itu juga dia punya langsung berniat, gua berhenti dari riba, gua nggak mau lagi dari riba. Masya Allah ya. Nah itu banyak yang di tengah-tengah umat. Nah mereka kadang-kadang ini masuk ke komunitas anti riba ya, kepengen berhenti dari riba, berhenti total itu. Oh lisannya berhenti total ya. Karena apa? Hartanya habis. Nah, ada komunitas anti riba ya. Masuk dia ke sana. Nah, mudah-mudahan dia dapat belajar, dapat ilmu ya, dapat teman-teman yang menguatkan dia untuk betul-betul berhenti. Jadi dia tidak merasa sendirian. Ternyata ada teman-temannya. Ya, dan ini juga kebaikan. Ya. Nah, ketika dia duduk di situ dia merubah niatnya. Ya, berhentinya itu bukan karena habis, karena mungkin Allah sayang ya, dihabisi harta haramnya. Ini banyak saya ketemu juga itu yang sampai habis minus. Kita alhamdulillah. Apalagi yang punya kelompok-kelompok yang hutangnya sampai di bawah minus, dia bisa bangkit. Nah, jangan sampai mereka-mereka yang sudah terkena itu mengejar dunia. Berhenti dari riba itu berharap kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kita belajar Al-Quran. Kita belajar sholat. Hadir ke masjid. Duduk di taklim. Ingin selalu bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah ini betul taubatnya diterima oleh Allah. Jadi bukan yang berhenti total dari riba
dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Rugi besar. Kita berhenti total dari riba dalam rangka mendapatkan jannah. Jannatul Firdaus. Itu tujuan kita. Jadi setiap detik kita berharap kita meninggalkan riba itu karena ibadah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan kecuali hanya untuk ibadah. Ibadah itu ada yang mahdhu, ada yang khairu mahdhu. Masya Allah. Ya. Jadi ini juga masih manfaat, masih bisa dia nanti bertemu kita di jannah. Kita kasih tahu ketika mereka ada orang, apa-apa jangan dihakimi. Jangan coba-coba menghakimi saudara kita. Karena kita bukan Tuhan. Kita hanya diminta untuk menyampaikan. Wa ma arsalnaka bil haq basiro wa nasiro. Jangan dikasat mata kita dia maksiat kepada Allah. Jangan-jangan dia lebih baik dari kita. Kita tidak tahu akhir hayatnya. Mungkin dia akhir dalam ketaatan kepada Allah. Kita belum tentu ketika di akhir hayat kita apakah taat kepada Allah atau bermaksiat. Maka kita selalu berdoa kepada Allah agar tetap diistiqomahkan di jalan yang hak. Di jalan ketaatan. Maka sekecil apapun jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Karena kita nggak tahu. Nggak tahu. Maka dari itu, posisi yang kelima, nomor 5, mereka berhenti total dari riba. Ketika mati, tidak bisa tobat lagi. Itu berhenti total benar tuh. Dan ini saya berharap, narasumber berharap tidak terjadi pada diri kita. Berhenti totalnya karena dipanggil Allah, nggak sempat tobat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan para pendengar dan para pemirsa tidak terjadi di nomor 5 ini. Ini penyesalan yang tiada akhir. Kerugian besar. Ini yang namanya rugi. Ketika kita berhenti total itu karena dipanggil Allah mati. Masih tetap. Nah makanya hati-hati. Para praktisi perbankan syariah, para pelaku yang menamakan dirinya syariah, rekeningnya masih ada di bank konvensional. Hati-hati. Karena ini sudah difatwakan oleh seluruh ulama dunia. Seluruh ulama dunia. Tidak ada yang berselisih. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sudah memberikan fatwa. Ini ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Karena yang dilarang di dalam syariat Islam itu ada 3, yaitu transaksi, kegiatan, dan akad. Nih, yang dilakukan di perbankan syariah. Melakukan transaksi-transaksi yang tidak melanggar syariat. Melakukan kegiatan yang tidak melanggar syariat. Melakukan akad yang tidak melanggar syariat. Sementara di perbankan konvensional, usahanya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung. Termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Bahwa perbankan dan asuransi konvensional ribawi. Maka ketika kita masih punya waktu untuk bertobat, sisa umur yang diberikan oleh Allah, pasang malam hari ini juga niat besok semua rekening saya yang ada di perbankan riba saya tutup karena takut dengan azab Allah. Karena kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Tidur nih belum tentu besok kita terbangun. Maka di malam yang berbahagia ini muhasabah diri kita. Kalau kita masih pelaku riba, ucapkan istighfar. Istighfar. Bertobat kita kepada Allah. Bertobat kita kepada Allah. Narasumber berharap antum sekalian
bisa memilih di antara 5 kondisi di atas tadi, kapan kita harus berhenti dari riba. Apapun kondisi antum, apakah antum sebagai pemberi makan riba, atau yang makan riba, atau yang menuliskan riba, atau yang menyaksikan riba. Ya. Ana berharap saat ini juga tinggalkan riba. Mati itu pasti. Selalu saya ingat, kapan datangnya kematian kita tidak ada yang tahu. Kapan datangnya kematian kita tidak ada yang tahu. Dan narasumber berharap antum sekalian dipanggil Allah dalam husnul khotimah, dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada lagi rekening yang ada di tempat riba, di perbankan riba. Tutup semua. Karena semua transaksi yang ada di perbankan riba bisa dilakukan di perbankan syariah, sepanjang dihalalkan dalam syariat Islam. Narasumber berharap selagi masih ada ruang dan waktu untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah, bersegeralah untuk bertobat dengan memperbanyak istighfar, tobatan nasuha. Karena yakin riba itu adalah rayuan iblis berujung azab. Karena di sana ada bunga yang dilakukan di tengah masyarakat dengan kata bunga. Bunga itu bertambah uang, bertambah uang. Neraka ganjaran amalnya. Dan itu yang sudah disampaikan di Al-Baqarah 275. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kekal. Semoga kita dimudahkan untuk segera meninggalkan riba. Yaitu dengan menutup rekening-rekening kita semua yang ada di perbankan riba. Tidak ada alasan apapun. Ketika lokasi kita berada sudah ada perbankan syariah. Dan kita berharap antum sekalian berhenti total karena riba. Karena takut dengan azab Allah. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan rezeki yang halal. Dan memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah dimanapun kita berada. Bila kita sudah terbebas dari riba. Nah, jadikan sisa umur kita untuk kembali ke jalan Allah. Dalam rangka mencari ridhonya. Dengan melakukan ketaatan dimanapun kita berada. Belajar Islam yang baik. Dan benar sesuai Al-Quran wa Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan satu firman Allah. Berikut ini yang beruntung. Wala takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Untuk itu, Ana mencoba mengajak kepada antum sekalian di kesempatan yang berbahagia ini. Yuk, mari kita ucapkan dengan lisan kita, selamat tinggal bank konvensional. Mari kita hijrah. Ayo ke bank syariah. Insya Allah, hidup berkah tanpa riba. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Pak Wahyu di Jatimulya. Beliau menanyakan bagaimana membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Banyak sekali di tengah umat ikhwafillah rahimakumullah yang menyatakan bahwa bank konvensional dengan bank syariah sama. Jadi kita harus tahu dulu samanya. Ya. Samanya apa? Kenapa banyak masyarakat mengatakan sama? Karena sama-sama ada nama bank. Di sana muncul kegiatan perbankan. Apa itu? Menerima dana dari masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Posisi ini sama. Ya, namanya bank. Ini kegiatannya. Kegiatan utama bank di sana menerima dana masyarakat atau mengumpulkan dana masyarakat, sudah tuh mengelola dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Itu posisi utama. Yang kedua dilihat pegawai. Pegawainya sama, di konvensional ada lelaki, ada perempuan, di syariahnya juga.
Lelaki perempuannya berjalan berdua bukan mahram, kadang-kadang di bank syariah juga sama melakukan itu. Mereka nggak sadar. Perempuan di bank konvensional menggunakan abang bibir, di bank syariah juga. Nah, ini yang dilihat masyarakat sama. Karena ternyata undang-undang belum melihat adab ini. Ya. Karena baru di undang-undang itu adalah transaksinya. Ya, transaksinya, akadnya yang dilakukan hukum-hukumnya. Karena yang dilarang itu tadi ada transaksi, kegiatan dan akad. Nah, kita lihat di sini. Kalau di bank konven itu transaksinya ribawi. Apa? Hutang piutang. Dengan syarat di awal tambahan. Bila terlambat ada denda keterlambatan. Di bank konvensional. Sementara kalau di syariah, kalau hutang piutang tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Tidak boleh ada denda keterlambatan. Terus bagaimana dapat keuntungannya? Bagaimana dia bisa dapat pendapatan? Dari jual beli. Dan ini di bank konvensional nggak bisa. Ya, tidak bisa dari jual beli. Ya, dari jual beli. Sudah itu dari kongsi. Dari kongsi. Sudah itu dari kemitraan. Sudah itu dari sewa. Inilah hasil yang diperoleh dari bank syariah. Ini dengan akad namanya, di tujuan itu adalah tujuan tijaroh. Sementara konvensional itu akad utang itu adalah tabarruk. Nah, ini bedanya. Ya. Di bank konvensional nggak ada dewan pengawas syariah. Di syariah ada. Di bank konvensional halal haram boleh dijalankan. Karena dia nggak ada dewan pengawas syariah. Kalau di syariah harus yang halal saja. Itu lewat fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Ini yang paling penting. Yang paling penting lagi, yang lebih dahsyat lagi apa? Bank konvensional ini kebaikan loh harusnya. Bank konvensional itu bisa dikonversi jadi syariah. Dan ini saya berharap sebagai narasumber mengajak antum sekalian sebagai masyarakat, bank konvensional ini ya jangan dibunuh, tapi dikonversi menjadi syariah. Dikonversi. Ya, suruh tobat. Dan ini dibenarkan. Sementara bank syariah nggak boleh kembali ke konvensional. Allahu Akbar. Ini di undang-undangnya. Ya. Ini Masya Allah kalau begini. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi ini kunci penting itu. Ya. Jadi semua transaksi yang ada di konvensional, ya, semua transaksi bisa dikerjakan di bank syariah. Bisa dikerjakan sepanjang dihalalkan dalam syariah. Sementara yang dikerjakan di bank syariah tidak bisa dilakukan di bank konvensional. Apa itu? Jual beli. Gak bisa konvensional lakukan. Kongsi. Gak bisa. Mudharabah. Gak bisa. Gadai. Gak bisa. Ya. Jadi mudah-mudahan ini gamblang. Bisa diterima. Ya. Bisa antum pahami. Artinya bank syariah itu lebih lengkap. Lebih bervariasi. Konvensional enggak. Ya. Konvensional enggak. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kepada antum sekalian sehingga bisa melihat bahwa kebaikan syariat ini untuk semua umat, untuk semua umat. Ya, wallahu a'lam. Toyib, pertanyaan kedua, di daerah beliau Pak Wahyu di Jatimulyo ini ada gadai rumah digadaikan. Ya. Gadai itu dalam tujuan akadnya adalah jaminan.
jaminan. Nah, akadnya jelas hutang itu. Ya, hutangnya 30 juta ya. Betul Pak Wahyu ya? Ah, ya, jadi dia punya hutang 30 juta, rumahnya digadaikan. Nah, pada saat itu juga yang punya rumah tetap dapat 3 juta tiap bulan. Itu ya maksudnya? Ya, jadi dia meminjam uang 30 juta, sudah tuh rumahnya digadaikan. Nah, ya, dia minjam uang 30 juta, rumahnya menjadi jaminan. Nah, setiap bulan yang punya rumah tadi ya itu menerima 3 juta setiap bulan ya atas gadai itu ya. Dan hutangnya tetap 30 juta. Gitu. Ya, kalau itu pertanyaannya ya, jadi dia tetap ya menerima uang 3 juta tiap bulannya. Ya, yang memberi uang tadi 30 juta, yang rumahnya digadaikan tadi tetap membayar 3 juta tiap bulan, tapi sisa 30 jutanya tidak berubah. Ini adalah riba. Kalau kondisinya seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah hutang dengan ada tambahan tiap bulannya 3 juta. Ya, ini riba. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Beliau bertanya, orang tuanya semasa hidupnya saat ini sudah meninggal, dan juga saya itu terdampak melakukan riba. Namun alhamdulillah saya sendiri sudah bisa hijrah. Nah, pertanyaannya bagaimana membantu orang tua kita yang pada waktu meninggal masih ada riba gitu ya, masih ada melakukan riba. Ya, jadi kita sebagai anak bisa membantu orang tua ini. Ya, pertama, antum menyelesaikan hutang ribanya. Antum menyelesaikan hutang ribanya. Doakan setelah itu. Doakan orang tua kita. Ya, jadi dengan cara kita menyelesaikan saat ini kita tahu. Besok segera lunasi hutang-hutang riba atas nama orang tua antum. Kita berharap orang tua antum melakukan riba karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa orang tua antum. Ya, dengan melihat antum sendiri saat ini sudah hijrah. Mudah-mudahan hijrahnya betul-betul karena Allah dengan taubatan nasuha. Dan insya Allah dosa-dosa orang tua antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga antum kembali ke jalan yang dibenarkan oleh Allah, dan jangan kembali lagi untuk melihat ke belakang. Doakan terus, doa anak yang soleh diijabah oleh Allah. Wallahu a'lam.